Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthies, dimanapun kalian berada. Di sini saya Ramzan Syafan Ari Karadea, mahasiswa aktif dari Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi D3 Keperawatan Malang. Di sini saya akan berbagi pengetahuan dengan narasumber kita, yaitu Bapak Agus Setio Utomo, MKes. Baik Bapak Agus, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik, untuk pembawaan dari Bapak Agus ini kita bertemakan tentang deteksi dini penyakit jantung. Nah, mungkin Bapak Agus sudah siap untuk memberikan beberapa materi tentang penyakit jantung ini. Jadi, seperti yang kita ketahui ya, penyakit jantung itu seringkali kita dengar bahwa angka kejadian penyakit jantung semakin tahun semakin bertambah. Bahkan beberapa mencatat kematian jantung juga semakin tinggi. Nah, tapi sebenarnya dari kasus-kasus penyakit jantung itu, kita sebenarnya sudah diberikan suatu alarm. Artinya bahwa penyakit jantung itu bisa dicegah dengan cara kita mengenali tanda-tanda dari awal. Nah, nanti kita akan belajar di sana, kita akan uraikan di sana bagaimana sih cara mendeteksi dari penyakit jantung. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang penyebab penyakit jantung nih, Pak. Dari beberapa yang kita ketahui terkait dengan penyebab penyakit jantung itu juga bisa karena bawaan. Jadi ketika di masa pertumbuhan janin, itu proses pembentukan jantungnya tidak sempurna, bisa karena intensif ketika dia masih di dalam kandungan. Itu kemudian juga bisa karena infeksi juga. Ini bisa didapat juga karena dia kena infeksi. Kemudian juga karena gaya hidup. Tapi kalau kita perhatikan, namanya paling baik Karena gaya hidup, gaya hidup tentang makan makanan, aktivitas yang jarang, seperti itu. Dari mulai makanan, kemudian dari aktivitas, kemudian pikiran. Pikiran juga berpengaruh. Karena pikiran itu sangat berpengaruh sekali untuk kesehatan kita. Dalam melihat dengan kalau gejalanya orang penyakit jantung itu seperti apa? Tentunya kalau gejala kan tergantung dari kasusnya, tapi ya kalau kita spesifikasi, kalau kita terkait dengan masalah jantung itu, tentunya gejala-gejala yang perlu kita waspadai adalah adanya nyeri dada, gatal. Kemudian di situ juga ketika kita melakukan aktivitas tuh gampang lelah. Misalnya kita baru bicara beberapa gitu kok gampang lelah, nafasnya terasa lelah, Gampang capek. Untuk mau tangga turutan dan sudah mulai terasa berat. Kita sebenarnya harus waspada terhadap kemungkinan ini ada masalah di ginjal jantung. Kalau semisal yang seperti umumnya tahu itu, kalau telapak basah itu apa juga bisa jadi salah satu alarm kalau kita punya penyakit jantung gitu, Pak? Tangan yang gampang basah seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan mungkin istilahnya masyarakat sering berpendapat kalau anehnya berkeringat, ini terjadi penyakit jantung. Sebenarnya tidak selalu seperti itu. Tidak selalu seperti itu. Artinya bisa jadi tangan basah itu adalah manifestasi karena sirkulasi darahnya tidak lancar. Itu bisa jadi sekali itu. Nah, kalau sirkulasi tidak lancar, ya bisa jadi itu salah satu penyebabnya karena masalah di jantung. Di jantung itu bisa. Tapi janganlah dijadikan patokan atau pedoman bahwa Tangan basah adalah itu pasti penyakit jantung. Tapi bisa mungkin salah satu penyebab gitu ya, salah satu tanda.
Tanda utama. Kalau tanda utama itu yang nyeri dada itu Pak ya? Ya, kalau serangan jantung, ya ketika nyeri dada, sumbatan di arteri koroner, itu manifestasinya paling utama adalah dari nyeri dada. Oh. Untuk kalau sudah terkena penyakit jantung ini, penanganannya dari kita sebagai tenaga kesehatan ini seperti apa Pak? Sebelum kita ke penanganan, mungkin kita coba kenal dulu ya. Kan tahap-tahapnya itu kan kita harus, kalau bisa sih mencegah dulu ya, dari lagi kita mencegah dulu. Nah, saya ada tips untuk pencegahan supaya kita bisa mengenal lebih awal dari kemungkinan masalah jantung. Jadi tips ini memang agak aneh, ya, memang agak aneh dan memang juga masih jarang. Artinya begini, selama ini kalau kita melihat masalah jantung itu dikenal dengan cara mendeteksi dari dada. Nah, kali ini saya mau menjelaskan bahwa kita bisa mengenal potensi dimiliki oleh seseorang itu yang berpotensi ke arah penyakit jantung dengan cara cukup dari punggung saja, baik dari segi pemeriksaan inspeksi atau itu kita bisa mengetahui, oh di situ ada area yang menunjukkan kemungkinan ini ada potensi masalah di jantung. Artinya potensi itu kalau ini tetap biarkan, mau lama ini juga bisa menjadi gangguan kalau masalah jantung. Jadi meningkat aja. Jadi cirinya begini. Terutama kita fokus melihat di pernikahan, karena kita tahu posisi jantung itu kan lebih dekat ke pendidikan sebelah kiri, ya sebelah kiri. Jadi organ dalam itu cenderung dia akan menempel ke tulang belakang. Oke, misalnya apa? Pegangan. Organ itu menempel di tulang belakang sebagai pegangan. Kalau di situ kita lihat bahwa ada lemak di sekitar, dan kita mengenal memang lemak itu awalnya fungsinya adalah sebagai pelindung. Lemak itu pelindung supaya ketika terjadi benturan, jika terjadi perubahan suhu, itu dia bisa melindungi organ dalam. Tetapi masalahnya begini, ketika lemaknya itu berlebih, nah fungsi utama yang dia notabene sebagai pelindung itu akan berubah menjadi bermasalah. Justru melindungi organ, dia akan memberikan ikatan, jadi menjerat organ, atau dia menjerat sirkulasi darah, kemudian juga akan menjerat atau menjepit sirkulasi atau perjalanan dari saraf. Kalau dalam ini jatuh. Nah, kasus ini kita bicara di jantung. Nah, kalau sudah seperti itu, adanya akumulasi lemak tadi, itu bisa kita nilai atau kita bisa amati dari bentuk tulang belikat sebelah. Ciri khas dari tulang belikat yang sehat itu bagian tulang belikat itu lebih menonjol dibanding dengan jaringan sekitar. Pada ketika nanti kita menjumpai seseorang itu ternyata tulang belikatnya tenggelam, artinya di sebelah tulang belikat itu ada akumulasi lemak di situ, maka kita punya persepsi, wah di sini ada potensi, di sini ada akumulasi lemak yang disinyalir sebagai penyebab kejahatan dari sirkulasi darah, sirkulasi saraf ke jantung. Inspeksi nanti inspeksi. Tapi kalau kita tidak yakin dengan inspeksi, kita juga bisa melakukan albasik, diraba. Nanti diberikan sama di sebelah kiri. Diberikan sebelah kiri itu kita rabel.
Jadi bukan di tulangnya ya, tapi di sebelah tulang belikat pinggir. Ini kita raba, nanti kita coba cari kira-kira di mana sih ada gundukan. Di mana ada gundukan, di mana ada suara-suara gravitasi di situ, seperti apa istilah titik-titik pasir, pas begitu ya, halus gitu. Nah, maka kita harus memprediksi, oh di sini terjadi akumulasi lemah yang notabene ini bisa mengakibatkan adanya gangguan sirkulasi saraf dan sirkulasi darah. Jadi dari segi nah ini yang perlu kita waspadai. Cuman masalahnya kita nggak bisa melihat sendiri. Jadi karena dia letaknya di punggung kita, maka kita harus membutuhkan orang lain. Nah, disinilah peran perawat. So, kita sebagai seorang perawat, kita harus menguasai. Kita lihat teknik itu, kita berikan, kita amalkan teknik itu untuk kesejahteraan bagi tim. Mungkin bisa dijelaskan untuk gimana caranya palpasi di daerah punggung itu, Pak? Teknik ya? Iya, teknik dari palpasi. Jadi sebelum ke cara, kita perhatikan dulu lokasi mana yang perlu kita palpasi terkait dengan kasus jantung. Yang pertama, ada belikat. Sudah kita ceritakan tadi ya. Itu di belikat sebelah kiri. Juga di belikat sebelah kiri karena dia yang paling dekat dengan organ jantung ya, mungkin tidak ada ini. Kemudian juga bisa dilihat juga di belikat sebelah kanan, karena kita tahu bahwa pembuluh darah aorta yang ada di jantung itu nanti dia akan belok ke kanan. Kalau sampai di belikat itu ada tanda-tanda akumulasi lemak tadi yang disinyalir sebagai penyebab tidak lancarnya aliran saraf dan sirkulasi udara, maka di situ dia akan menjepit atau memberikan tarikan pada pembuluh darah aorta. Kalau sudah seperti itu, maka tekanan di aorta itu akan tinggi. Di kantong itu atau aorta itu akan dibuka dengan kekuatan yang lebih tinggi oleh denutan awal kerja jantung. Nanti saya kalau bapak pada masan kita tadi kebenaran kita perlu perhatikan di situ sebelah kanan, nanti kita juga perlu perhatikan di belikat sebelah kanan. Ada tidak itu akumulasi lemak ya. Kemudian di area yang berikutnya adalah di torak sapi, jadi di tulang vertebral, tulang belakang, khususnya ada di torak satu dan sekitar torak satu. Di situlah ada saraf parasimpatis yang menghubungkan dengan jantung. Nah, kalau di lokasi itu ada tanda-tanda akumulasi lemak, ya maka kita curiga, wah ini nanti bisa berakibat sirkulasi atau aliran darah ke jantung juga bermasalah. Ya, terutama dua lokasi. Tidak, saya juga ada di torak yang rentan dan sekitarnya. Nah, kemudian setelah kita tahu lokasi ini, maka gimana caranya? Ya, kita bisa menekan ini teratai kita, terutama jari supaya jari ini bisa nih. Kita cukup menempelkan ini, misalkan tulang belikat, kita taruh aja di sini tepinya, kita tempel agak menekan sedikit, kemudian kita gerakan menyusuri tepi tulang belikat sambil kita merasakan ada gereja dam atau belikat, kemudian juga kemungkinan ada gravitasi suara wes gitu yang kita rasakan di situ. Ini akan kita cari. Setelah itu kita ada di belikat kanan juga sama di tepi tulang belikat kanan kita susuni ada kenapa kita terutama di ujung jari supaya dia bisa merasakan. Kemudian juga di tadi ya di tenduk atau di T1 tadi torak 1 kita juga bisa merabat. Kita ada sekali. Jadi gambarannya seperti itu caranya. Untuk manfaatnya sendiri bisa
melancarkan peredaran darah seperti itu, Pak. Manfaat dari teknik palpasi di belakang. Kalau palpasi itu hanya untuk mendeteksi. Ya, palpasi itu mendeteksi. Namun ketika kita sedang menjumpai tanda-tanda tadi ya, maka tugas kita adalah mengurai. Jadi kita harus menstimulasi supaya lemak tadi itu bisa terurai, kita longgarkan, ya. Kan terjadi jepitan dan kita longgarkan, ya. Kita longgarkan dengan teknik namanya vibrasi dan fixing, vibrasi dan fixing. Ya. Nah itu juga sama metodenya banyak, bisa mengenal alam, bisa atau bisa menggunakan jari juga bisa. Seperti kalau yang kita tahu yang di masyarakat dan masalah undung itu ada satu teknik namanya teknik tata undung itu dia menggunakan ujung jari itu lapak digital vibrasi. Tapi juga ada sebuah teknik lagi juga terkait modelnya ada deep tissue treatment, itu juga bisa. Jadi kalau kita mau pakai alat juga boleh, mau pakai serum yang sudah ada dianugerahkan oleh Allah di tangan kita ini sudah lebih bagus. Karena sewaktu kita bisa kok melakukannya tanpa alat. Jadi nggak usah nunggu harus ada alat dulu baru bisa nabrak. Artinya sewaktu-waktu ketika ada seseorang yang memang dia membutuhkan pertolongan kita sewaktu-waktu bisa melakukan. Berarti ini kalau tangan kosong aja bisa kita buat untuk mendeteksi jantung, jadi bisa dilakukan di rumah nih Pak ya? Iya. Kita deteksi orang rumah atau teman-teman dekat gitu bisa ya? Iya betul. Karena ini sangat mudah sekali, sehingga kita berharap bahwa setiap rumah, setiap keluarga, ya. Setiap keluarga itu minimal punya satu orang yang bisa melakukan minimal itu. Hanya saja kita berdoa untuk mengenalkan di situ, karena misalnya kita tidak bisa serta-merta langsung diajarkan di sana. Karena buahnya sudah kan pertumbuhan itu banyak, kayaknya tidak keluarga. Sehingga kita dampingi langsung serta-merta langsung banyak kita edukasi di sana. Ya bertahap lah. Nah ini untuk peran dari adik-adik mahasiswa ini penting ini. Karena ini sebenarnya sudah kita masukkan di kurikulum di Poltekkes Kemenkes Malang, khususnya di prodi keperawatan, D3 keperawatan Malang. Nah, saya berharap adik-adik mahasiswa di D3 keperawatan Malang ini bukan hanya sekedar dia belajar, tapi juga harus mengaplikasikannya agar apa yang dia dapat itu saya kenapa tinggi boleh. Karena sebenarnya itu adalah kewajiban kita. Ketika kita sudah punya ilmunya, maka wajib bagi kita adalah untuk mengamalkan. Kalau ngomongin penyakit jantung dan cara pendeteksiannya kan sudah dijelaskan oleh Bapak Agus. Nah, terus yang kita tahu secara umum itu kan penyakit jantung ini biasanya itu kan ke orang-orang yang lebih sudah berumur, orang dewasa atau orang tua. Ini mungkin bisa Pak kalau anak-anak ataupun remaja gitu terkena penyakit jantung? Ya. Jadi penyakit jantung itu atau masalah di jantung itu bisa terjadi pada semua organ manusia. Mulai bayi juga besar. Yang tadi kita sebutkan dari awal terjadi kelainan kongenital, ya bawaan. Kemudian pada anak pun itu juga sama, sudah bisa terjadi seperti itu. Hanya saja sekarang fenomenanya yang lebih sedang atau sedang ini itu karena istilahnya karena gaya hidup. Dulu memang seringkali penyakit jantung itu atau banyak penyakit jantung itu yang diderita pada orang-orang yang berusia
dewasa dan sampai tua sebenarnya. Karena memang disitulah memang fungsi organ itu mengalami degenerasi, penurunan fungsi termasuk jantung. Tetapi karena sekarang perkembangannya sudah berbeda, perkembangan gaya hidupnya juga berbeda, maka tidak mendukung kemungkinan dan banyak kasus penyakit jantung juga diderita oleh usia muda. Jadi nggak harus lebih tua, muda juga bisa. Asalkan kalau kita menjaga gaya hidup, insya Allah itu yang muda itu nggak masalah, nggak terjadi lah di usia muda. Kalau di usia tua, nah ini karena ada faktor tadi degeneratif tadi, penurunan fungsi keakibat penua. Tapi kalau di anak-anak remaja itu juga ada tanda-tandanya juga sudah nampak Pak, kayak sakit dada itu. Pada anak-anak juga udah muncul gitu Pak kalau penyakit jantung. Ya, kan tergantung jenis masalah di jantung ya. Kalau di sumbatan di barometer berarti ya pastilah manifestasinya didominasi oleh nyeri dada. Tapi kalau misal kalau ada anak-anak terjadi masalah kelainan katup, kelainan katup, biasanya anak-anak seperti ini kalau dia bermain itu mudah capek, mudah lelah, bahkan ada yang sampai pingsan, atau ketika dia bermain dan sebagainya itu dia mengalami sianosis biru. Oh ya, Kita harus curiga pada anak-anak. Jadi kita perhatikan ketika kita menjumpai seorang anak dia habis bermain atau melakukan aktivitas, ternyata dia sesat atau bahkan sampai terjadi biru, hati-hati ya, kita harus curiga kemungkinan ada masalah di kardiopasiafi. jadi di anak itu juga sudah kelihatan ya tanda-tanda untuk penyakit jantungnya. Ya, itu bisa ke sana ya. Nah, makanya di situ teknik vibrasi dan friksi ini bisa kita aplikasikan pada bayi juga. Pada bayi juga Biasa. Jadi bayi kita juga bisa melakukan vibrasi dan friksi, hanya saja beda tekniknya. Kalau pada bayi kita tekniknya lebih banyak ke mengusap ya, mengusap pelan lembut, kita stimulasi ke sama dengan lembut itu. Nanti pada anak-anak kita boleh bisa juga mengendalikan ujung jari ini bisa. Tapi dengan tekanan yang soft, artinya kita jangan terlalu makan sehingga pada anak itu sakitan. Jadi kalau dia merasa kesakitan, kita kurang tekanan, kita kurang. Buat tak mereka istinya. Karena sebenarnya teknik vibrasi dan friksi ada terapi yang mungkin kenapa motivasi Pak Agus untuk mempertahankan atau mempelajari atau mendalami teknik vibrasi ini Pak? Ya, jadi memang saya beberapa tahun ini memang mengikuti diri ya dengan teknik vibrasi ini, khususnya kemarin saya kan tergabung di dalam suatu komunitas teknik hukum ya. Di situ memang saya banyak belajar dari situ. Ternyata terapi ini kan memberikan manfaat yang luar biasa. Dan yang paling menarik adalah ini mudah dipelajari, kemudian tidak mudah diaplikasikan. Itu yang menarik buat saya. Dan awalnya memang pertama kali saya mengenal terapi ini ada muncul rasa tidak percaya. Macam karena sesuatu hal yang baru, sehingga saya akan membutuhkan bukti ilmiah maupun bukti empiris. Setelah saya memperoleh bukti empiris, termasuk sekarang sudah mulai banyak penelitian yang dilakukan di kalangan akademisi, nah itu saya semakin yakin bahwa terapi ini sangatlah bermanfaat. Jadi yang memotivasi saya untuk
terus beramal mengembangkan baik dari segi penelitian, baik dari segi publikasi tentang trading ini, itu insya Allah terus akan kita. Jadi vibrasi ini sangat bermanfaat sekali ya dan mudah diaplikasikan. Ya, insya Allah. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau belajar juga bisa dan mengaplikasikan supaya teman-teman atau orang-orang di sekitar kita juga bisa terhindar atau enggak kita deteksi dini lah untuk penyakit jantung itu. Nah, karena keterbatasan waktu dan kesempatan, cukup sekian pembahasan kali ini. Saya Ramzan Syafan Arika Radea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.